Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 Maret 2023 bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, dan pada waktu itu umur baginda Nabi Muhammad SAW adalah 51 tahun. Apakah mereka semua sudah tahu peristiwa Isra Mi'raj? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan agung Nabi Muhammad menuju ke langit ketujuh untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Di langit tingkat pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa taala pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua Nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ialah manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah dia ke langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di langit kelima. Di langit kelima ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya. Nabi Musa alaihissalam berdakwah mengajak Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mendapatkan kebaikan pada setiap perbuatannya. Nah, pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepaskan dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh. Nah, di langit ketujuh ini bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya para Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib salat. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang besar yang berada di langit ketujuh. Ia adalah pemisah. Disebut muntaha karena ia merupakan batas akhir dari sebuah perjalanan. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Sedangkan pohon sidr adalah pohon bidara. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar.
Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berupa ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib salat 5 waktu dalam sehari. Godaan pertama ketika Nabi ditawari meminum kamar atau susu, namun Rasulullah lebih memilih susu. Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW juga selalu diganggu dengan panggilan dari setan, iblis, dan perempuan penggoda. Ketika mencapai Sidratul Muntaha di langit ketujuh, maka perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala telah berakhir. Perintah yang diterima Rasulullah SAW itu yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Menyadari hal itu membuat Nabi Muhammad SAW meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itu umat muslim harus melakukan sholat wajib 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan adanya kisah perjalanan ini, semoga dapat mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang disyariatkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.